Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Ikram dengan NIM 2008901. Saya dari Prodi Ilmu Keluargaan. Baik, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mid semester seminar dengan dosen pengampu Bapak Hadi Ferry Fajri, SSI MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang filsafat penjas dan olahraga. Perbandingan sistem penjas dan olahraga di Indonesia dan di Australia. Pendidikan jasmani adalah salah satu disiplin ilmu yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan secara nasional, sehingga diharapkan melalui konsep dasar teori dapat diimplementasikan dalam perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga. Olahraga merupakan bagian terpenting pada setiap negara. Oleh karena itu, perlu pemahaman dan pelaksanaan yang baik pada setiap negara. Melalui berbagai kajian teori dalam pengembangannya, pemaknaan jasmani dan olahraga dalam konsep pengembangan pendidikan jasmani merupakan pembahasan yang akan disajikan melalui pengenaan perbandingan sistem pendidikan jasmani di Indonesia dan di Australia. Konsep umum pendidikan jasmani dan olahraga. Jasmani dalam sebuah bahasa Inggris yaitu fisikal, dalam ilmu faal jasmani disebut sebagai struktur biolik pada manusia. Secara umum dipahami bahwa jasmani atau jasad dia berarti tubuh manusia. Jasmani dalam pembahasan ini adalah pemanfaatan aktivitas fisik sebagai manifestasi pengembangan kualitas hidup manusia dalam memenuhi kebugaran secara totalis dan keterampilan motorik. Dengan demikian, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, kecerdasan emosional. Lingkungan belajar diatur secara sama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Di Amerika, pendidikan jasmani menurut Nikon dan Jawed adalah suatu aspek dari proses pendidikan seluruh yang berkenaan dengan perkembangan penggunaan kemampuan gerak individu yang sukarela dan berkembang serta berhubungan langsung dengan respon mental, emosional, dan sosial. Pendidikan jasmani Pendidikan jasmani yang diurai Nikon dan Jawed dapat dikatakan searah dengan pemahaman di Indonesia yang diuraikan oleh Ruli Rutan, bahwa pendidikan jasmani adalah sebuah objek yang penting bagi pembinaan fisik yang dipandang sebagai mesin dalam konteks pendidikan jasmani yang mengandung isi pendidikan melalui aktivitas jasmani. Karenanya, konsep jasmani perlu dikuasai oleh para calon guru atau mahasiswa, terutama mahasiswa IKOR, yang bersangkut sehingga dapat menerapkan pemelihatan kesetaraan pemahaman. Yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu yang pertama, pendidikan merupakan upaya penyiapan peserta didik menghadapi dan berperan dalam lingkungan hidup yang selalu berubah dengan cepat dan pluralistik. Yang kedua, pendidikan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup pribadi masyarakat dan berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, pendidikan merupakan mekanisme sosial dalam mewariskan nilai, norma, dan kemajuan yang telah dicapai masyarakat. Pendidikan merupakan kiat dalam penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Selanjutnya yang terakhir, dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas disebut bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana hati dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sejarah pendidikan jasmani di Indonesia dan di Australia. Indonesia, zaman kerajaan, latihan jasmani pada masa itu di samping untuk rekreasi, juga untuk pembinaan jasmani dalam rangka tujuan tertentu, yaitu melatih keprajuritan. Olahraga tradisional tumbuh di daerah-daerah. Yang kedua, pada zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu, perkembangan sistem Jerman, sistem Swedia, dan sistem Australia. Lembaga penjas yang didirikan ialah Sekolah Senam dan Sport Militer di Bandung dan AILO di Surabaya. PSSI berdiri pada tahun 1930 untuk menandatangani NIFU. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang berusaha melatih latihan militer pemuda-pemuda Indonesia untuk memerangi bangsa Barat. Jepang juga mengajarkan olahraga yang dibawa dari negeri-negerinya, yaitu seperti sumo, karate, judo, dan taiso. Pada zaman kemerdekaan 1945 sampai 1950, Kementerian dan Pengajaran bertugas pokok yang pertama untuk menyelenggarakan latihan-latihan jasmani guna untuk memasuki angkatan perang secara besar-besaran. Yang kedua, membina mental yang rusak akibat penjajahan Belanda dan Jepang. Pada tahun 1946 diselenggarakan Kongres Olahraga pertama di Indonesia yang menghasilkan Polri, yang tugasnya mengatur dan memusatkan segala urusan olahraga di seluruh Indonesia. Untuk mengurus kegiatan olahraga di luar negeri, maka dibentuklah KORI. Yang kedua, pada masa tahun 1951 sampai 1990-an, banyak kegiatan yang dilakukan untuk memasuki penjas dan olahraga di Indonesia, yaitu yang pertama, PON 4 tahun sekali, POMNAS 2 tahun sekali, yang ketiga yaitu ada mengikuti Olympic Games 4 tahun sekali, mendirikan Departemen Olahraga tahun 1962, melaksanakan Panji Olahraga, membentuk Bapumi, menerapkan Haornas, serta yang terakhir kompetisi-kompetisi cabang-cabang olahraga. Di Australia, bidang ditandai dengan munculnya sejarah besar pertama pendidikan jasmani. Merintis di antara sejarah dunia pendidikan jasmani ialah Van Dijk pada tahun 1953. Sejarah dunia pendidikan fisik, budaya, filosofis, komparatif, dan Dikon pada tahun 1957. Tetangga dalam sejarah pendidikan fisik ialah survei pendidikan jasmani yang paling komprehensif dalam masyarakat kuno hingga abad pertengahan, sehingga Eropa modern, Amerika Serikat, dan sejumlah negara kontemporer lainnya. Sistem pendidikan jasmani di Indonesia dan di Australia. Indonesia, sejarah perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak raja-raja sebelum penjajahan hingga sekarang ini. Olahraga melainkan merupakan bagian dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian hidup dari manusia. Pendidikan jasmani dan olahraga dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia berkembang tidak dalam sendiri. Keolahragaan di Indonesia berkembang sebagai wujud transformasi pandangan bangsa dari waktu ke waktu. Sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang, selain itu, sistem pendidikan jasmani di Indonesia semakin berkembang. Pendidikan jasmani ini dimulai dari pertama masa penjajahan, yang kedua pada masa kemerdekaan, yaitu yang ketiga pada masa Orde Baru. Australia, sama halnya Indonesia, perkembangan sistem pendidikan jasmani dari setiap waktu mengalami perubahan ke arah lebih baik.
dapat dilihat dengan penerapan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Australia awal mula perkembangan sistem pendidikan jasmani di Australia itu pada pertama periode pribumi atau pra-kolonial. Yang kedua periode kolonial. Yang ketiga periode pasca kemerdekaan. Ranking jurnal negara Indonesia dan Australia. Indonesia keberhasilan dunia pendidikan sebuah negara dilihat dari penelitian-penelitian atau jurnal yang dipublikasikan di internasional. Sedangkan di Australia, sama halnya dengan Indonesia, negara Australia juga melakukan publik penelitian-penelitian di pendidikan mereka, baik itu jurnal nasional, walaupun peringkat ranking jauh dari peringkat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.